Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaki Al-Fadlan Nasution. Saya dari kelas PTIKD dengan NIM 5253351035. Di sini saya akan merakit komputer secara virtual. Oke. Nah, ini adalah tampilan utama dalam perakitan virtual di aplikasi Cisco Virtual Desktop. Nah, kita klik skip. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian taskbarnya ini, di fitur-fiturnya ada, di bagian learn-nya ada power supply, motherboard, ada care card, internal drivers in internal bus, internal cables, dan external subbus. Nah, dimulai dengan masukkan power supply. Nah, kita posisikan sampai benar-benar masuk seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan bautnya. Nah, di bagian pertama kita sudah selesai. Masuk ke bagian motherboard. Nah, ini adalah tampilan bagian motherboard. Kita diminta untuk memasukkan CPU, thermal compound, CPU sheet, RAM, motherboard. Nah, yang pertama kita masukkan RAM-nya dulu. Kita posisikan, kalau dia tidak pas, dia tidak akan masuk, tidak akan terpasang. Nah, sudah, jangan lupa kita kunci. Nah, selanjutnya kita masukkan RAM yang kedua. Kita posisikan sampai benar-benar pas. Nah, sudah pas. Jangan lupa kita kunci juga. Nah, setelah itu kita memasukkan CPU-nya. Kita paskan posisinya. Dan jangan lupa untuk kita tutup. Dan juga kita kunci. Nah, setelah itu kita pakai thermal compound. Kita oleskan. Oke. Setelah itu kita pakai heatsink. Kita kunci. Nah, ini adalah sebuah kayak seperti kipas pendingin di dalam CPU-nya gitu. Sebuah alat pendingin. Nah, kita klik kabelnya, kita pasang, kita sambungkan, kita posisikan sampai benar-benar pas. Oke, sudah pas. Nah, setelah itu kita klik install motherboard. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan posisikan, kita masukkan ke dalam casing CPU-nya. Kita posisikan sampai benar-benar pas posisinya. Nah, sudah pas. Setelah itu kita jangan lupa pasang bautnya, motherboard scratch-nya. Nah, setelah itu bagian motherboard sudah selesai. Nah, kita klik OK. Lanjut,
Nah, ini ada needs ya. Kita lanjut ke bagian adapter card. Nah, kita masukkan needs-nya ke dalam motherboard-nya. Jangan lupa kita baut juga. Dan wireless-nya kita masukkan juga, kita paskan. Dan juga kita baut. Dan juga video adapternya atau VGA-nya kita masukkan. Dan jangan lupa kita untuk membautnya. Dan sudah selesai, kita klik OK. Kita lanjut ke internal drivers. Sini kita pasang hard disk-nya. Kita posisikan sampai benar-benar pas. Nah, sudah pas. Kita lanjut untuk memasukkan bautnya. Nah, di bagian ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian drivers in external bus. Kita masukkan optical drive-nya. Kita posisikan hingga pas. Dan kita baut. Nah, terus kita masukkan floppy drive-nya. Dan jangan lupa kita baut juga. Sudah selesai di bagian ini, kita lanjut di bagian internal cables. Ini adalah pata, ada floppy cable dan ada SATA cable. Nah, di sini kita pasang pata kabelnya. Kita posisikan hingga pas posisinya. Agak susah melepaskannya. Oke, sudah pas. Nah, selanjutnya kita klik itu. Dan kita pasang kabel yang ada di atas ini, soketnya. Nah, kita posisikan. Udah pas. Nah, di sini kita lanjut masukkan bagian kabel yang selanjutnya. Kita paskan. Kita pasang-pasang kabelnya dan jangan lupa dipaskan sehingga sampai benar-benar masuk. Dan selanjutnya kita masukkan floppy kabelnya. Kita paskan. Oke, sudah pas. Selanjutnya kita klik itu. Kita paskan posisinya seperti biasa. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang SATA kabelnya. Kita paskan. Oke.
dan kita klik itu, kita pasangkan dan setelah itu kita pasang kabel-kabelnya. Kita sambungkan semua kabel yang masih belum terpasang. Nah, ini fluffy-nya tadi terlepas, kita pasang lagi fluffy kabelnya. Kita klik. Nah, kita paskan. Nah, di bagian prosesornya kita sambungkan kabelnya ke motherboard. Nah, setelah terpasang, setelah semua sudah terpasang, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu external cables. Nah, ini kita pasang penutup casingnya. Jangan lupa kita baut juga. Dan ini kabel monitornya. Ini kabel keyboardnya, kita paskan seperti biasa. Dan ini mouse-nya juga. Nah, kita pasang USB-nya. Setelah itu kita pasang kabel LAN-nya. Ini memakai kabel RJ45 seperti. Nah, terus kita masukkan wireless antenanya, dan yang terakhir adalah power card-nya. Nah, komputer sudah selesai dirakit, sudah hidup. Itulah video perakitan komputer secara virtual dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.